semuanya. Shalom. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini kembali kita datang dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa ucapan syukur kita, persembahan kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik buat hari ini Tuhan. Satu kesempatan yang indah memberikan buat kami. Satu hari yang indah Tuhan memberikan buat kami. Kami datang di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam rumah-Mu, mempersembahkan pujian dan pengagungan kami bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah kami dari awal dan akhirnya. Di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, kehadiran-Mu dengan membawa sukacita, membawa kekuatan, pengharapan ketika kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami mau ikat mata hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat menguasai ruangan ini, khususnya menguasai ruangan hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami akan tinggikan Engkau. Dengan segenap hati kami mau bersorak-sorai bagimu, membawa pujian kami, membawa sembah kami kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu, memuji yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap apapun yang kami hadapi saat ini, yang kami lalui saat ini. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kami tidak pernah sendiri. Tuhan memegang tangan kami. Tuhan yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu ada buat kami. Karena Kau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami datang kepada-Mu dengan segenap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami angkat hati kami pujian bagi-Mu. Mari Tuhan Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita belajar untuk yang terbaik bagi Tuhan.
kembali jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Angkat hati kita, katakan imanmu. Sungguh tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin.
kita menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang memberkati setiap kita yang hadir pada hari ini, memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan teguran, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita umatnya. Mari kita siapkan hati kita bersama. Kita katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan, maka kuatlah jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatkan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunarikan di setiap langkahku berjaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus kata Kau besertaku, maka kuatkan jiwaku. Di setiap langkahku berjaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku mengundang Bapak Ibu Martin Upa untuk maju ke depan, akan menyerahkan anak Jonathan Aaron Marvin Mangali
yang dilahirkan tanggal 2 Februari 2026 yang lalu. Sungguh mereka menyadari akan keterbatasan mereka sebagai orang tua, karena itu mereka akan membawa dan menyerahkan anak yang sudah Tuhan anugerahkan ke dalam tangan Tuhan. Silakan. Ya. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Mungkin bagian panggung speakernya bisa dipelankan di bagian panggung semua ya, termasuk hair singer supaya ada feedback. Oke, terima kasih. Dengan sayangmu Tuhan akan teranggi di tengah bayanmu, Tuhan menyerah yang kekuatan dan perlindungan bagimu, pertolongan di tempat mahali, Tuhan serahkan aku percaya Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan bersama. Dengan sayangmu Ku akan tetapi di tengah badai, Tuhan menyerah Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat mahali, Tuhan angkatkan aku berserah, Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah, Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah, Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku, Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa, yang dikasihkan yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang luar biasa, sumber pertolongan, sumber pengharapan bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Dengan hati penuh syukur, sukacita, kami datang di rumah Tuhan. Kami persembahkan pujian sorak-sorai kami dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman Tuhan. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami persilakan untuk kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Martin Upah membawa anak Jonathan Aaron Martin Mangali yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka menyadari kemampuan mereka sebagai orang tua sangatlah terbatas. Karena itu mereka bawa, mereka serahkan anak yang sudah Tuhan anugerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekarang kami sebagai hamba-hamba Tuhan bersama dengan kedua orang tua dan seluruh jemaat yang hadir akan membawa dan menyerahkan anak Jonathan Aaron yang dikasihi Tuhan. Kami membawa dan menyerahkan Kau ke dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini, biarlah Tuhan yang beracara dalam hidupmu. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa bekerja dalam hidupmu.
pasukan malaikat Tuhan membentengi engkau dimanapun engkau berada. Engkau bertumbuh menjadi anak, bahkan menjadi seorang yang dewasa, yang memuliakan Tuhan, dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan, dilindungi, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari segala macam bentuk pergaulan yang jahat, dari segala hal-hal yang jahat. Tuhan menyertai engkau mulai pagi siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan anak Aaron Marvin Mangali ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Sekarang kami berdoa memberkati Bapak Ibu Martin Upah. Tuhan berikanlah hikmat-Mu kepada mereka sebagai wakil Tuhan bagi anak yang sudah Tuhan anugerahkan. Tuntun, berkati keluarga rumah tangga mereka menjadi keluarga rumah tangga yang berbahagia dan terus hidup di dalam kebenaran. Seluruh keluarga besar juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat anugerah-Mu sudah dilimpahkan atas anak dan juga atas Bapak Ibu Martin dan segenap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, karena kami sangat membutuhkan tuntunan kebenaran firman. Mari Roh Kudus berapi setiap kami, lembutkanlah hati kami, beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, bahkan hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Mari taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai kapan Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali. Selamat kepada Bapak Ibu Martin memberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perlindungan firman Tuhan pada hari ini adalah pemenang. Sekali lagi, pemenang. Saya percaya semua orang pasti rindu untuk menjadi pemenang, winner, ya, di dalam sebuah perlombaan, pertandingan. Semua peserta itu sangat berharap bisa menjadi pemenang, winner. Mereka berupaya, mereka berjuang, mereka berlatih, mereka mempersiapkan diri dengan satu tujuan, supaya mereka bisa menjadi seorang pemenang. Dalam kehidupan juga demikian. Ya, semua kita menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, apalagi hari-hari ini Bapak Saudara, semakin ya tingkat kesulitan dalam kehidupan semakin berat. Beberapa orang berkata, Pak, ya ini mulai perekonomian semakin terasa lebih berat. Ya, harga-harga barang mulai naik, dipicu karena ada perang di daerah Timur Tengah dan sekitarnya. Ya, lalu kemudian BBM naik. Nah, kalau sudah BBM naik, pasti semua yang lain mulai mengikuti juga. Ya, nah ini mengakibatkan akhirnya tantangan, kesulitan, pergumulan manusia menjadi semakin berat. Ini dialami oleh semua orang, ya, termasuk umat Tuhan. Memang Alkitab tidak pernah berkata kalau Bapak Saudara dan saya jadi umat Tuhan, kita tidak menghadapi kesulitan, kita tidak menghadapi tantangan. Alkitab tidak pernah menjanjikan seperti itu. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi yang Alkitab katakan, Allah berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Amin. Allah berjanji untuk memberikan kekuatan, menopang kita,
memberikan hikmat kepada kita, dan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Itulah janji Tuhan di tengah kehidupan yang semakin sulit. Nah, bicara tentang pemenang, semua kita umat Tuhan juga rindu. Pak, saya juga rindu. Saya rindu jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab dari kitab Wahyu pasal yang ketiga di ayat yang ke-21. Kitab Wahyu pasal yang ketiga di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang. Kata barang siapa berarti berlaku untuk semua. Semua yang menang. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Akunya huruf besar, berarti bukan manusia, tetapi Tuhan Allah. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun Tuhan telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yang setuju berkata amin. Alkitab berkata barang siapa yang menang, ia akan memperoleh sebuah posisi atau kedudukan yang sangat tinggi. Bukan posisi kedudukan yang ada di dunia. Kalau posisi kedudukan yang ada di dunia, walaupun itu posisi kedudukan yang tinggi, tapi tingginya itu tetap terbatas. Tetapi posisi kedudukan yang Alkitab katakan adalah posisi kedudukan yang sangat tinggi. Mengapa? Karena akan didudukkan di atas tahta bersama dengan Tuhan. Tahtanya Tuhan, bukan tahtanya kerajaan dunia. Sekali lagi, tahta kerajaan dunia memang tinggi, tapi bukan yang tertinggi. Tetapi kita yang menang di dalam Tuhan, kita akan didudukkan di atas tahta kerajaan Allah, tahta kerajaan Tuhan, bersama dengan Tuhan yang adalah Allah pemenang. Jadi luar biasa kalau kita bisa mengalami kemenangan. Hasilnya bukan cuma kita rasakan di dunia ini, tetapi kelak ketika kita sudah tinggalkan dunia, kita akan didudukkan di tahta bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, karena itu pada bagian ini kita perlu tahu, kalau kita rindu jadi pemenang, pemenang itu kan bicara orangnya. Ya, kalau kita rindu jadi pemenang atau orang-orang yang menang, maka kita mesti tahu tentang bagaimana supaya kita bisa menang. Gak mungkin kita jadi pemenang kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara untuk kita bisa menang. Nah, karena itu ayo kita akan belajar bersama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo kita belajar apa kata Alkitab, cara untuk kita bisa mengalami kemenangan, sehingga kita boleh jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Yang pertama, menang adalah sebuah pilihan. Yang pertama ya, cara untuk menang. Yang pertama yang mesti kita tahu bahwa menang atau kemenangan itu adalah sebuah pilihan. Berarti untuk menang, Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus memilih untuk menang. Mungkin kita berkata, lupa, masa ada orang yang memilih untuk kalah? Masa ada orang yang memilih untuk tidak menang? Ya memang kalau dipikir secara logika, secara umum, semua orang pasti aku ingin jadi pemenangnya, aku ingin jadi winnernya. Tetapi ternyata pilihan yang kita buat belum tentu adalah pilihan yang benar.
yang membuat kita bisa menuju kepada kemenangan. Sekali lagi ya, pilihan yang kita buat belum tentu pilihan yang benar yang bisa membawa kita menuju kepada kemenangan. Alkitab memberikan sebuah contoh. Bapak Ibu tentu tahu kisahnya Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Setelah diciptakan, ditempatkan di sebuah taman Eden, ya, Firdaus yang sangat indah luar biasa. Lalu kemudian Tuhan buat rule, aturan, semua buah dari pohon yang ada di taman Eden ini boleh kamu makan buahnya Adam, Hawa, tetapi satu buah tidak boleh kamu makan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuma satu buah, satu jenis buah yang tidak boleh dimakan. Yang lainnya silakan, boleh. Nah sebenarnya kan pilihannya banyak. Pilihan buah dari pohon-pohon yang lain untuk dimakan itu banyak. Hanya satu jenis buah yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuma satu jenis. Tapi ternyata Adam dan Hawa membuat pilihan yang sama. Ayo kita lihat ya, dalam kitab Kejadian pada pasal yang ketiga. Kejadian pada pasal yang ketiga, di ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu, yaitu Hawa, melihat bahwa buah pohon itu, pohon dari pengetahuan baik dan jahat itu, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia, Hawa, mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun, yaitu Adam, memakannya. Cukup sampai sini. Kalau Bapak Ibu nanti akan membaca seluruh perikop ini, akan tahu lebih jelas bahwa ternyata mereka membuat pilihan yang salah karena bujukan, rayuan, godaan, tipuan dari ular yang dipakai oleh iblis. Padahal perintah dari Tuhan sudah sangat jelas, tidak boleh. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu mati. Tidak boleh. Jelas perintahnya jelas. Namun ketika mereka melihat, ya, mereka sempat komunikasi, membuka kesempatan, peluang untuk iblis, ya, lewat ular. Iblis memakai ular lalu komunikasi dengan Adam dan Hawa, khususnya dengan Hawa, ya, sehingga mulai timbul keraguan dalam diri Hawa. Masa gak boleh ya, pohon ini kelihatannya sedap, menarik hati, memberi pengertian. Masa gak boleh? Gak apa-apa ya, kalau aku makan nanti bisa membuat aku jadi seperti Allah dan sebagainya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka, Hawa, ngambil buah yang dilarang itu, dimakan, dan kemudian diberikan kepada Adam, dan Adam pun juga memakan. Pilihan yang mereka buat menunjukkan bahwa mereka memilih untuk kalah. Ya, jadi memang kalau ditanya, tidak ada secara umum, ya, tidak ada orang yang berkata saya pilih jadi orang yang kalah, Pak. Tidak ada. Tetapi melalui apa yang kita putuskan, kadang-kadang tanpa kita sadari, keputusan kita menunjukkan bahwa kita memilih untuk
kalah. Seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Keputusan mengambil buah yang dilarang untuk dimakan itu menunjukkan bahwa mereka membuat keputusan memilih untuk kalah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau kita mau jadi pemenang, maka kita perlu camkan dalam diri kita, kemenangan itu adalah pilihan. Setiap hari di kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan. Jika dalam konsep hidup, ya, salah satu dikatakan hidup adalah pilihan. Setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Contoh yang paling sederhana, tadi pagi waktu kita bangun, ada pilihan. Hari ini saya datang ke gereja, ke rumah Tuhan, atau tidak. Saya lanjutkan istirahat tidur saya, atau mungkin saya pergi ke tempat yang lain. Kan gereja masih ada, ibadah masih ada lain kali. Apalagi nanti Kamis besok kan ada ibadah. Ya, nah ini kesempatan mengundang Bapak Ibu Saudara hadir bersama-sama di ibadah Kamis besok. Tanggalan kalender kita juga tanggalan merah, ya, hari libur. Ibadah apa Pak? Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada pilihan, saya mau ikut ibadah, saya datang ibadah atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Semua kita diberi kehendak bebas, free will. Tetapi ingat, kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukanlah kehendak sebebas-bebasnya, tetapi dituntut pertanggungan jawab. Ketika kita memilih, saya mengambil keputusan ini, ada tanggung jawab di balik keputusan yang kita buat. Harus kita sadari itu. Adam dan Hawa harus menyadari kalau mereka mengambil buah yang dilarang, ada risiko, ada akibat, ada tanggung jawab dari perbuatan atau keputusan atau pilihan yang mereka buat. Dan betul, akibatnya apa, Saudara? Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, mereka benar-benar mengalami kematian. Memang kematian secara fisik belum terjadi waktu itu, ya. Ketika mereka sesudah makan buah yang dilarang, kematian secara fisik belum terjadi. Tetapi kematian secara rohani sungguh sudah terjadi. Dibuktikan apa? Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Taman Eden adalah taman yang sangat indah, diciptakan khusus buat manusia. Adam dan Hawa tinggal dengan segala fasilitas yang luar biasa Tuhan sediakan. Dan mereka bisa berkomunikasi dekat, intim dengan Tuhan. Ketemu setiap waktu, ngobrol di Taman Eden. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, memilih yang salah, berarti memilih untuk kalah, memilih untuk tidak menang, diusir keluar, putus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Putus. Kalau cuma sekedar putus hubungan dengan manusia, mungkin kita tidak terlalu terasa dampaknya. Ada dampak, tapi tidak terlalu terasa. Tapi kalau manusia itu orang yang dekat dengan kita, waktu kita putus hubungan dengan manusia yang dekat dengan kita, terasa, dampaknya terasa. Nah, kalau putus hubungan dengan Tuhan, pencipta kita, pasti dampaknya sangat terasa, pasti. Dan itu dialami oleh Adam dan Hawa. Bukan hanya putus hubungan, diusir keluar dari Taman Eden. Tuhan bilang, Adam, kamu akan berjerih payah untuk mengupayakan tanah, karena tanah itu sudah jadi tanah yang terkutuk. Jadi yang dikutuk oleh Tuhan bukan manusianya sebenarnya. Yang dikutuk oleh Tuhan itu tanahnya. Tanah kan jadi tanah yang terkutuk, sehingga kamu harus bekerja keras mengupayakan tanah, mengolah tanah. Padahal sebelumnya tidak perlu seperti itu, tapi setelah jatuh dalam dosa, tanah jadi terkutuk, dan Adam harus bekerja berjuang di sepanjang kehidupan di dunia. Hawa
kesakitan waktu melahirkan, dan sebagainya. Hukuman, risiko, tanggung jawab akibat keputusan yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, kalau kita mau menang, pilih yang benar. Di setiap keputusan yang akan kita buat, pertimbangkan. Jangan terburu-buru. Jangan hanya untuk kenikmatan sesaat. Esau memilih semangkok kacang merah, kenikmatan sesaat, kehilangan berkat yang Tuhan sediakan, berkat dan hak kesulungan, kehilangan. Lot memilih Sodom, Gomora dan sekitarnya yang seperti taman Tuhan. Hidup Lot dan keluarganya hancur. Memilih untuk kalah. Karena apa? Pilihan yang dibuat adalah pilihan yang salah. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dan juga saya, supaya kita dalam perjalanan kehidupan belajar untuk membuat keputusan, memilih yang benar. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hal yang besar dalam kehidupan. Wah, penting. Buat pilihan yang benar. Contoh, hal besar dalam kehidupan, pernikahan. Pernikahan itu hal besar dalam kehidupan. Karena di hidup manusia itu ada 3 peristiwa besar: lahir, nikah, mati. Lahir, kita nggak bisa menentukan kapan lahir, lahir di mana, lahir di keluarga seperti apa, kita nggak bisa milih. Mati, kita juga nggak bisa milih. Mati kapan, mati dengan cara bagaimana, nggak bisa milih. Tapi mungkin ada yang berkata, tapi ini kalau firman Tuhan bilang ini orang bodoh. Orang bodoh berkata, aku bisa Pak milih kematian dengan cara apa? Bunuh diri. Nah, memang bunuh diri bisa milih ya. Milih dengan mati gantung diri, atau mungkin maaf minum baygon atau apa, bisa milih. Tapi itu kan jalan langsung menuju ke neraka, jalan tercepat menuju ke neraka, ke binasa. Tapi kalau mati di luar bunuh diri, kita nggak bisa milih. Nggak tahu kapan matinya, mati dengan cara bagaimana, nggak tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Satu-satunya peristiwa besar dari 3 peristiwa yang terjadi di hidup manusia yang bisa ditentukan, yang bisa dipilih, yang bisa dipertimbangkan, yang bisa didoakan adalah menikah. Satu-satunya. Yang lain nggak bisa loh. Lahir nggak bisa, mati nggak bisa. Nah karena itu, sebelum menikah, saya berdoa supaya para pemuda-pemudi minta tuntunan Tuhan. Jangan terburu-buru. Aduh Pak, umur saya sudah. Aduh Pak, kondisinya sudah. Aduh Pak, sudah kadung jatuh cinta dan sebagainya. Aduh, jangan. Jangan. Pernikahan bukan hal yang sepele. Pernikahan adalah peristiwa yang besar dalam kehidupan seseorang. Karena apa? Pernikahan Kristen itu bersifat sampai kematian, memisahkan. Kalau kita menikah dengan orang yang tidak tepat, berarti kehidupan kita akan susah, menderita dan sengsara sampai kematian memisahkan. Karena apa? Kematian, pernikahan di dalam Kristen itu sampai kematian memisahkan. Dan dikenal istilah cerai. Dan dikenal. Jadi berulang kali ini saya sampaikan hari ini. Tapi kalau ada dari pihak anak Tuhan sudah berjuang untuk tidak bercerai, pasangannya yang tetap mau bercerai, yaitu tanggung jawab mereka. Tapi yang pasti dari kita sebagai umat Tuhan yang mengerti kebenaran, Alkitab berkata Allah membenci perceraian. Jadi dengan demikian pernikahan adalah peristiwa yang besar. Karena itu buatlah pilihan yang benar. Karena itu akan menentukan Bapak Ibu saudara dan saya jadi pemenang, winner, atau jadi yang kalah, loser. Kita yang menentukan. Karena keputusan ada di tangan kita. Ya, oke. Jadi yang pertama, menang adalah suatu pilihan. Ini yang pertama. Karena itu pilihlah yang benar sesuai dengan
kehendak Tuhan. Yang kedua, menang adalah sebuah usaha. Yang pertama, menang adalah sebuah pilihan, choice. Kita pilih yang benar sesuai kehendak Tuhan supaya menuju kemenangan. Yang kedua, setelah memilih yang benar, yang kedua yang perlu kita sadari, menang adalah sebuah usaha. Usaha itu bicara tentang perjuangan, diupayakan, diperjuangkan. Tidak bisa kita hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tidak bisa. Karena menang adalah sebuah usaha, sebuah upaya, sebuah perjuangan. Ada 3 musuh umat Tuhan. Ya, sekali lagi, ada 3 musuh umat Tuhan. Yang pertama, musuh umat Tuhan itu adalah iblis. Yang kedua, musuh umat Tuhan itu adalah dunia. Dunia bukan bicara tentang tempatnya, tapi dunia bicara tentang keduniawian, sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya dunia. Dan yang ketiga, musuh umat Tuhan itu adalah diri sendiri, kedagingan, hawa nafsu. Ada 3 musuh umat Tuhan. Saya ulang ya, yang pertama itu adalah iblis, setan. Yang kedua adalah dunia. Bukan bicara tempat, tapi bicara tentang sistem dunia, keduniawian yang bertentangan dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah diri sendiri, bicara tentang hawa nafsu, kedagingan. Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus berjuang, berupaya untuk mengalahkan 3 hal ini, 3 musuh kita. Mengalahkan iblis, mengalahkan dunia, dan mengalahkan diri sendiri. Kalau kita tidak berjuang melawan 3 musuh ini, kita nggak akan bisa mengalami kemenangan. Nggak akan bisa. Ya, sekarang kita lihat. Yang pertama, musuh kita adalah iblis. Itu berarti saya harus berjuang bagaimana, Pak, untuk bisa melawan dan mengalahkan iblis. Kita tahu ya bahwa iblis itu punya kuasa. Tidak bisa disepelekan. Oh, iblis kecil. Iya, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan ada dalam kita, iblis itu kecil. Betul. Tapi kalau kita tidak bersama Tuhan, jangan coba-coba lawan iblis. Dihancurkan dengan iblis. Saudara, ingat di dalam Alkitab diceritakan ada anak-anak imam Skewa yang mencoba mengusir setan yang sedang merasuk seseorang. Tapi Tuhan tidak ada dalam diri mereka, tidak ada. Mereka mencoba mengusir setan yang sedang merasuk seseorang, tapi Tuhan tidak ada dalam diri mereka, tidak ada. Apa yang terjadi? Orang yang dirasuk setan itu ngelawan dan mencabik-cabik, ya, mencabik-cabik, melukai anak-anak Skewa sampai mereka lari ketakutan, kalah. Mengapa? Karena iblis memang punya kuasa jauh lebih besar daripada manusia. Manusia yang tanpa Tuhan, maksud saya. Jadi kalau kita tanpa Tuhan mau melawan iblis, jangan coba-coba, kalah. Nah, sebab itu satu ayat berkata, kita buka di Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Sekali lagi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Iblis akan lari. Ayat ini berkata kalau kita tunduk kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya tidak tunduk kepada Allah, tidak hidup di dalam Tuhan, mau melawan iblis,
Yang lari bukan iblis, yang lari kita. Seperti anak-anak Skewa, lari kalah sama iblis. Tapi kalau kita tunduk kepada Tuhan, setelah kita tunduk kepada Tuhan, baru kita melawan iblis. Tuhan ada dalam kita, Tuhan ada bersama kita, lalu kita melawan iblis, iblisnya yang lari. Bukan karena kita yang kuat dan hebat, bukan, tapi karena Tuhan yang dahsyat ada bersama kita. Itu yang membuat iblis lari. Ya, jadi musuh yang pertama dihadapi dengan cara apa? Tunduk kepada Tuhan. Tunduk, taat kepada Tuhan. Jangan sebaliknya ya, tunduk sama iblis, lawan Tuhan. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tunduk sama iblis yang memakai ular, melawan perintah Tuhan, kalah. Kita justru harus tunduk kepada Tuhan, melawan iblis, maka iblis akan kalah. Musuh yang kedua yang harus dilawan adalah dunia atau sistem dunia, disebut juga keduniawian. Bagaimana Pak cara melawan dunia atau melawan keduniawian, melawan sistem dunia yang banyak seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kita buka 1 Yohanes pasal yang kelima di ayat yang keempat. Ini cara berjuang melawan sistem dunia yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 1 Yohanes pasal yang kelima di ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan kalimat berikut. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, kemenangan yang mengalahkan dunia. Kalimat berikut, iman kita. Yang mengalahkan dunia, musuh yang kedua atau sistem dunia, keduniawian. Alkitab berkata yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Kalau Bapak Ibu bilang saya punya iman yang sungguh, iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan, itu yang membuat kita bisa berjuang mengalahkan dunia, sistem dunia, keduniawian. Tapi kalau iman kita tidak teguh, iman kita goyah, ada keraguan, ada kebimbangan, kita nggak akan bisa mengalahkan dunia, nggak akan bisa. Justru kita yang akhirnya terseret oleh dunia. Itulah mengapa ada banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya kehidupannya terseret oleh dunia, karena imannya tidak teguh dalam Tuhan. Dan kalau anak-anak Tuhan yang punya iman teguh kepada Tuhan, dia berkata, sekali aku percaya Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus menjadi Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Dia pegang teguh imannya. Dengan iman yang teguh baru bisa mengalahkan dunia, mengalahkan sistem dunia, mengalahkan keduniaan. Musuh yang ketiga adalah diri sendiri. Hawa nafsu, keinginan daging. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dunia, dalam diri kita itu ada hawa nafsu, ada keinginan daging, ada. Apa Pak? Hawa nafsu, keinginan daging itu apa? Apa saja toh Pak yang ada dalam diri manusia? Namanya hawa nafsu, keinginan daging itu apa saja? Ayo kita lihat sebentar ya. Galatia pasal yang kelima. Di ayat yang ke-19 mulai. Ini Alkitab memberikan beberapa contoh tentang hawa nafsu, keinginan daging dalam diri manusia itu apa saja. Galatia 5 ayat 19 mulai. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kita perhatikan kalimat berikut: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Perseteruan ini maksudnya permusuhan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kata dan sebagainya itu berarti masih ada contoh-contoh yang lain tapi nggak dicantumkan di sini. Lanjut. Terhadap semuanya itu berarti halal tadi, dari keinginan daging. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang keinginan daging, hawa nafsu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Contoh keinginan daging jelas disebutkan di surga. Bahkan kalimat yang lain dikatakan dan sebagainya. Berarti masih ada contoh-contoh yang lain. Dan bisa disebutkan, kalau disebutkan terlalu banyak. Tapi beberapa contoh sudah disebutkan. Termasuk dalamnya ada iri hati, perseteruan, percederaan, percabulan, dan sebagainya. Tuhan bilang kalau itu dilakukan, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti orang yang hidup dalam keinginan daging, memuaskan menuruti keinginan dagingnya, dia akan berjalan menuju kepada kebinasaan, kematian yang kekal, neraka. Nah itulah sebabnya kalau kita mau jadi pemenang harus dikalahkan, berjuang untuk mengalahkan keinginan daging, mengalahkan diri sendiri, hawa nafsu keinginan daging yang ada dalam diri kita. Karena semua orang yang hidup di dunia ini punya hawa nafsu, punya semua, tidak terkecuali siapapun. Jangan menyangka kalau sudah jadi hamba Tuhan tidak punya hawa nafsu. Siapa yang bilang? Sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, tetap punya hawa nafsu, punya. Karena itu harus berjuang untuk dikalahkan. Ya kalau tidak hati-hati jatuh. Berapa banyak sudah jadi pelayan Tuhan pun masih bisa jatuh. Sudah jadi hamba Tuhan juga masih bisa jatuh. Karena apa? Dalam diri setiap manusia itu yang hidup di dunia ada hawa nafsu, ada kedagingan. Ya. Nah, bagaimana kita berjuang mengalahkan hawa nafsu, kedagingan? Bagaimana caranya? Ayo kita buka 1 Petrus pasal 2 di ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau kamu menjauhkan diri. Sekali lagi, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging atau kedagingan, hawa nafsu yang berjuang melawan jiwa. Dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kita perlu berjuang untuk menjauhkan diri. Saudara ingat kisah Yusuf ketika ada di rumah Potifar. Ya, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Tentu istri Potifar ini bukan orang biasa, orang yang cantik, penampilannya pasti luar biasa. Karena Potifar itu pejabat di istana Firaun. Saya kira tidak ada istri pejabat penampilannya jelek, tidak ada. Tidak ada istri pejabat penampilannya tidak menarik, tidak ada. Pasti penampilannya luar biasa menarik. Nah dia jatuh hati sama Yusuf. Bukan Yusuf yang goda, tapi istri Potifar yang goda. Nah, kita menceritakan saat istri Potifar menggoda. Dari hari ke hari Yusuf selalu menolak, tidak mau. Sampai satu ketika Yusuf ada di rumah, tanpa disadari rumah itu kosong, tidak ada orang, cuma tinggal Yusuf dan istri Potifar. Yusuf tak punya pikiran apa-apa. Istri Potifar yang punya pikiran apa-apa. Istri Potifar berpikir ini kesempatan buat aku mendapatkan Yusuf. Karena di rumah tidak ada orang. Wah,
Dia langsung mulai berkarya, saudara. Berkarya dengan apa? Dia datang Yusuf langsung dipegang. Ya. Biasanya kan cuma dengan kata-kata, merayu, menggoda cuma dengan kata-kata karena ada orang. Tapi kali ini di rumah nggak ada orang, bukan cuma dengan kata-kata. Yusuf langsung dipegang. Itu bajunya dipegang, orangnya dipegang. Kaget, Yusuf juga kaget, tidak nyangka. Ya, tetapi Alkitab mencatat Yusuf lari, pakaiannya ditahan, sama istri Potifar, pakaiannya dilepas sama Yusuf, Yusuf lari, menghindar. Tentunya jangan lari di tempat, ya. Kalau lari di tempat ya berarti nggak lari, ya. Itu olahraga. Lari di sini maksudnya adalah benar-benar lari meninggalkan tempat yang bisa membuat kita jatuh. Ada anak Tuhan berkata, lupa kalau cuma saya terkuat, saya tidak mungkin jatuh. Lalu pergi ke tempat-tempat yang enggak, saya menangkan jiwa mereka. Katanya begitu, saudara. Yang terjadi biasanya bukan kita yang menangkan, kita Tuhan yang malah dimenangkan dan digarap oleh mereka. Karena memenangkan orang kayak gitu tidak gampang, saudara. Sungguh tidak gampang. Kalau kita nggak punya panggilan khusus, jangan coba-coba. Apalagi datang sendirian, waduh. Kita yang hancur dimakan oleh mereka. Karena apa? Iblis sudah menguasai hidup mereka begitu luar biasa. Kita memenangkan mereka bukan hal yang mudah. Ya, oke, kita kembali. Jadi musuh yang ketiga dalam diri kita sendiri, hawa nafsu kedagingan kita. Dan semua orang punya hawa nafsu, punya kedagingan. Sekarang harus dilawan, harus dikalahkan. Dengan cara apa? Jangan berada di tempat atau di posisi atau di keadaan yang bisa membuat hawa nafsu kita ini meledak. Akhirnya hancur. Seperti Yusuf lari. Ya, oke. Jadi hal yang kedua, kemenangan itu adalah sebuah perjuangan. Kita tidak akan bisa menang kalau kita tidak berjuang. Betul, yang pertama memilih untuk menang, betul. Tapi nggak cukup memilih, loh. Yang kedua harus berjuang. Kalau tidak berjuang, tidak bisa menang. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Yang pertama, menang adalah sebuah pilihan. Berarti kita harus memilih untuk menang. Pilihlah yang benar, pilih yang bijak, pilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kemenangan adalah sebuah usaha. Berarti ada upaya, ada perjuangan. Mengalahkan iblis, mengalahkan sistem dunia, keduniawian, dan mengalahkan hawa nafsu kedagingan diri sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, menang adalah sebuah anugerah. Sekali lagi, menang adalah sebuah anugerah. Kalau yang pertama menang adalah pilihan, yang kedua menang adalah usaha, yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan, menang adalah sebuah anugerah. Mari buka Amsal pasal 21 di ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-21 di ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Perhatikan kalimat yang berikut. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal berkata, kemenangan ada di tangan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah pemenang. Beberapa waktu yang lalu saat kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, membuktikan, menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pemenang. Kuasa maut dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan. Kemenangan terbukti ada di pihak Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu kalau kita mau menang, kita butuh pertolongan, sumber kemenangan dari Tuhan datang dalam hidup kita. Karena itulah Amsal 21:31 dia berkata, kemenangan
ada di tangan Tuhan. Kita memang harus berjuang, kita memang harus berusaha, tetapi ingat, tanpa pertolongan Tuhan, semua usaha kita menjadi sia-sia. Sekali lagi ya, kita memang harus berjuang, kita memang harus berupaya, kita harus berusaha, oke. Tetapi ingat, tanpa pertolongan Tuhan, semua upaya, semua perjuangan kita menjadi sia-sia. Pemazmur berkata di Mazmur 127 yang kemudian dibuat menjadi sebuah pujian, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal yang berjaga-jaga. Kita butuh Tuhan. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini, Bapak Saudara, saya semakin sadar saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu, murid-muridku, anak-anakku, pengikut-pengikutku adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu ranting tidak menempel pada pokok anggur, kamu tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Tidak akan bisa. Harus nempel pada pokok anggur, baru bisa bertumbuh dan berbuah. Hidup kita juga demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara saya ini mengalami kemenangan yang sesungguhnya, harus nempel sama Tuhan. Kalau tidak nempel sama Tuhan, tidak bisa. Karena Dialah sumber kemenangan yang sesungguhnya. Sekali lagi, kekuatan, kemampuan, kepandaian, kehebatan kita terbatas. Kita butuh Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kita yang terbatas, supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan yang tidak terbatas ada bersama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan setiap kita, ya, saya percaya semua kita rindu untuk jadi pemenang-pemenang. Dan untuk jadi pemenang, maka kita harus tahu bagaimana supaya bisa menang. Yang pertama, pilih yang benar, karena kemenangan adalah sebuah pilihan. Yang kedua, setelah memilih yang benar, berjuang, berupaya, karena menang adalah usaha, upaya, perjuangan. Berjuang, berupaya, melawan siapa? Melawan iblis, melawan keduniawian, melawan hawa nafsu daging. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita butuh pertolongan Tuhan, karena kemenangan adalah anugerah dari Tuhan. Melekat sama Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang besar bersama kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, kita akan meresponi kebenaran firman yang sudah kita terima. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada sekali Tuhan, ya Tuhan yang bayar dosaku. Terima kasih, ya Tuhan yang kalahkan maut. Kami percaya, ya Tuhan menangkan semuanya.
seperti pujian yang baru kami sampaikan bersama, bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah pemenang yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan Tuhan Allah pemenang itu ada bersama dengan kami. Karena kami mau melekat, kami mau nempel dengan Engkau Tuhan. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami membutuhkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu Tuhan, bila kami senantiasa membawa hati kami, pikiran kami, hidup kami senantiasa melekat dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan sungguh kami boleh mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan, kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, jemaat GBI Rahel. Kau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia,
pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami umat-umat Tuhan semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Hamba berdoa untuk ibadah tengah minggu, khusus pada hari Kamis, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Engkau memberkati, Engkau beracara, urapi setiap hamba-hambamu, gerakkan hati umat-umatmu untuk sama-sama kami boleh hadir dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.